warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini menggantikan Selasa malam Rabu minggu yang lalu yang saya kebetulan seharian full ya. Sehingga kalau mau dipaksakan ya bisa, tapi terlalu capek. Karena nguji skripsi 10 skripsi dalam satu hari di Iskarima, Karangpandan, Karanganyar. Mas jauh ya? Ya. Mas jauh. Di sana ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Oh, gitu. Iskarima. Iskarima. Itu di bawah WMS atau kerjasama saja? Kerjasama. Apa? Ini kok belum bisa besar. Nah, sudah tampil ya? Materi tafsir Quran surat An-Nisa 9195. Ya, malam hari ini kita akan mengkaji surat An-Nisa ayat 91 sampai 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satajiduna akharina yuriduna ay ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam wa yakuffu aydiyahum fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما Allahumma arhamna bil Quran. Ayatnya agak panjang-panjang. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanu wa ya'manu qaumahum. Akan kamu dapati golongan lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah, kepada kesyirikan, mereka pun terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian, tidak membiarkan kamu, tetap mengganggumu, tidak pula mau menawarkan perdamaian kepadamu, dan tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah dan bunuhlah atau perangilah mereka dimanapun kamu temukan. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata terhadap mereka, yaitu untuk menawan atau membunuh. Jadi ini adalah kaum kafir harbi. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang munafik. Satajiduna qauman akharin minal munafikin. Jadi yang dimaksud kalian akan mendapati golongan lain yang menginginkan mereka hidup aman bersamamu dan hidup aman bersama mereka. Itu yang dimaksud adalah kaum munafikun. Satajiduna qauman akharina minal munafikin yawadduna al-itmi'nana ala anfusihim min janibikum wa fayudhiruna lakumul iman. Jadi yang pertama, kaum munafikin itu kalau ketemu orang beriman, ya ingin hidup bersama orang yang beriman, kemudian mereka menampakkan seperti orang yang beriman, menampakkan keimanannya seolah-olah orang yang beriman. Tapi juga wayawadduna al-itmi'nana ala anfusihim min janibi qaumihim al-kafirin. Tapi orang munafik itu juga, maka ini bermuka dua ya. Juga ingin damai, tenang bersama mereka, bersama kaum mereka, yaitu kaum orang-orang kafir. Nah munafik itu kan hakikatnya kafir. Maka kalau bersama orang kafir, fayudhiruna lahum al-kufra. Jadi mereka menampakkan kekafirannya otomatis ya, karena memang orang kafir. Nah, kullama u'itu ila mautinil kufri wal kafirin
waqa'u fi aswa'i halin. Nah, ketika mereka diajak kembali atau ya diajak kembali kepada kekafiran, kepada kemusyrikan, ila mautinil kufri wal kafirin, maka ya otomatis mereka waqa'u fi aswa'i halin, mereka terjerumus ya, mereka menjadi fi aswa'i halin ya, menjadi berada di keadaan yang terburuk ya. Keadaan yang terburuk itu ya keadaan kafir, musyrik, munafik, kira-kira begitu. Fahaula'i illam yansarifu ankum wa yuqaddimu ilaikumul istislamit tam. Dan mereka itu illam yansarifu ankum. Jadi kalau tidak, jadi mereka itu kalau tidak tidak pindah atau tidak berubah dari kalian, artinya tidak membiarkan, tidak mengganggu ya. Wa yuqaddimu ilaikumul istislam, dan mereka seolah-olah menampakkan kepada kalian itu mereka itu sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Wa yamna'u anfusahum an qitalikum, dan mereka itu menghalang-halangi diri kalian untuk menghalang-halangi diri mereka untuk memerangi kalian. Jadi seolah-olah mereka itu ya tadi bermuka dua tadi ya, bermuka dua, menampakkan keislamannya, tapi sebenarnya mereka di balik itu adalah orang-orang kafir ya. Di sini disebutkan di dalam ayat itu ya, mereka tidak mau menawarkan perdamaian ya. Tidak mau menawarkan perdamaian. Maka mereka yang sudah seperti itu, fakhudhuhum, fakhudhu itu tangkaplah mereka ya. Fakhudhuhum biquwwatin. Di sini disebutkan tawanlah mereka, ditawan, tawanlah mereka. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, ainama kanu. Jadi ketika orang-orang yang munafik itu tadi semula menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran, kemudian kalau sesama kafirin tentu menampakkan kekafirannya gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu mereka selalu mengganggu umat Islam ya. Fahaulai in lam yansarifu ankum. Mereka tidak mau meninggalkan untuk tidak mengganggu. Mereka terus mengganggu, kira-kira begitu ya. Wa yuqaddimu ilaikum al-istislamit tam. Ya. Dan mereka juga tidak mau menawarkan perdamaian. Ya. Tidak mau memberikan mengajak perdamaian. Wa yuqaddimu ilaikum al-istislam, itu perdamaian ya, perdamaian yang sempurna. Wa yamna'u anfusahum, dan tidak menahan diri mereka angkitalikum, untuk memerangi kalian. Jadi orang-orang kafir itu memang selalu berambisi untuk memerangi umat Islam, terutama orang-orang kafir yang bentuknya munafik seperti itu. Maka kita melihat seperti itu, fakhudhuhum, tawanlah mereka dengan segala kekuatan, waqtuluhum, dan
bunuhlah atau perangilah mereka dimanapun mereka ditemukan. Wa ulaika alladzina ballagu fi hadzihil maslak as-si. Dan mereka itu adalah orang-orang yang telah menyampaikan jalan hidup yang buruk, ya. Ya, jalan hidup yang buruk. Hattan yumayyizuhum amman adahum. Jadi mereka orang-orang yang kami oleh Allah katakan kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk menangkap, menawan dan memerangi mereka, membunuh mereka. Fahumul ladzina ja'alna lakumul hujjah al-bayyinah ala qatlihim wa asrihim. Nah, jadi kondisi orang-orang yang seperti itu yang memerangi. Jadi ini kafir harbi, ya. Kafir yang betul-betul memusuhi umat Islam. Nah, kalau kafir seperti itu, maka kita diberikan izin untuk menangkap dan membunuh mereka, menawan dan membunuh mereka. Jadi kalau nggak dibunuh ya ditangkap, kemudian ditawan. Tawan nanti diberi hukuman atau diberi ya kalau dulu kan orang-orang kafir yang ditawan, ya, ketika perang yang tidak terbunuh mereka ditangkap, ditawan, diberi tugas hukuman untuk mengajari baca tulis, ya. Karena kebanyakan para sahabat waktu itu tidak bisa baca tulis, ya, maka mereka yang ditawan itu, orang-orang kafir yang ditawan itu dimintai untuk mengajari para sahabat membaca dan menulis di antaranya itu. Ayat berikutnya, wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan. Kalau yang 91 tadi tentang memerangi orang-orang kafir harbi, orang kafir yang memusuhi orang beriman, memusuhi orang Islam, memusuhi Islam. Kalau ini adalah tentang tidak selayaknya seorang mukmin membunuh orang mukmin sesama mukmin kecuali karena khotoan, ya, karena tidak sengaja membunuh, tidak sengaja membunuh. Jadi kalau di sini wa man qatala mu'minan khotoan, jadi kalau seorang muslim membunuh saudaranya sesama muslim karena tidak sengaja, karena salah, ya. Salah itu bukan yang dibunuh. Jadi karena salah kemudian kita boleh membunuh, bukan. Jadi kita seorang muslim tidak sengaja membunuh, ya. Jadi salah di dalam membunuh, ya. Maka orang yang salah dalam membunuh atau tidak sengaja membunuh sesama muslim, fatahriru raqabatin mu'minah. Hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan juga membayar tebusan yang diserahkan atau membayar denda, ya. Membayar denda atau tebusan yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh tadi. Keluarga yang terbunuh. Musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu, kecuali keluarga yang terbunuh tadi tidak mau menerima tebusan tadi, artinya ya sudah nggak usah pakai tebusan.
Artinya dia bersedekah, ya. Artinya sudah menyadari dan tidak dendam, ya, tidak dendam, sehingga menyadari kalau itu membunuhnya bukan sengaja membunuh, sehingga orang yang membunuh tadi tidak perlu membayar tebusan kepada keluarga terbunuh. Nah, kalau yang membebaskan, memerdekakan hamba sahaya ini kan hukum umumnya kira-kira gitu ya, hukum negaranya. Sedangkan yang membayar tebusan kepada pihak terbunuh itu sudah hubungan antar manusia, sehingga kalau yang keluarga terbunuh tadi sudah nggak perlu dibayar, nggak perlu bayar tebusan, maka dia sudah bebas dari tebusan itu. Proses damai, Pak. Ya, di sini ada proses permaafan. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minah. Jika dia terbunuh dari kaum yang memusuhi kalian, padahal dia orang beriman, hendaklah pembunuh memerdekakan hamba saya yang beriman. Fatahriru raqabatin mu'minah. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fatiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Jika dia terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, hendaklah pembunuh dari kaum pembunuh ya dari kaum muslimin yang terbunuh tadi kan orang kafir yang ada perjanjian damai. Maka hendaklah pembunuh tadi membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan hamba sahaya mukminah, hamba sahaya yang mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, jadi kalau tidak menemukan hamba sahaya, maka fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Dibayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut taubatan minallah, dengan bertobat kepada Allah. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini hukuman pertama, membunuh sesama muslim. Membunuh sesama muslim tidak semestinya dilakukan. Tidak semestinya dilakukan oleh seorang mukmin untuk membunuh saudaranya sesama mukmin, kecuali ini ayyaqa minhu dzalika ala wajhil khata', ya. Kecuali membunuhnya tidak sengaja. Jadi tidak sengaja membunuh. La amada fihi, tidak sengaja, ya. Wa man waqa'a minhu dzalikal khata', dan siapa yang membunuh dengan keadaan seperti itu, maka hukumannya adalah membebaskan budak yang beriman. Ini bukan budak perempuan, ya, budak laki-laki atau perempuan yang beriman. Dan juga menyerahkan tadi denda atau tebusan, kecuali keluarga terbunuh memaafkan dan tidak meminta tebusan. Tapi fa in kana al-maqtul, kemudian apabila yang terbunuh itu adalah orang kafir, tapi orang kafir yang memiliki perjanjian dengan orang mukmin, maka
wa huwa mu'minun billahi ta'ala wa bima anzala minal haqqi ala rasuli Muhammad sallallahu fa'ala qatilihi itku raqabatin mu'minah. Jadi yang membunuh yaitu orang mukmin, yang dibunuh orang kafir, tapi orang kafir yang dalam perjanjian, ya. Perjanjian damai dengan orang mukmin. Maka orang yang membunuh tadi harus membebaskan budak. Nah, kemudian juga kalau ada perjanjian perdamaian, ma'ala qatili diyatun musallamatun, ya, memberikan tebusan, pokoknya memberikan tebusan kepada keluarga yang terbunuh dan juga membebaskan budak perempuan. Jadi budak beriman, maksudnya membebaskan budak yang beriman. Supaya hamba saya yang beriman itu menjadi orang yang merdeka, ya. Jadi memerdekakan budak yang beriman. Nah, kalau tidak ditemukan budak yang beriman untuk dibebaskan, maka dia wajib melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut dengan niat bertobat kepada Allah. Jadi di sini ada beberapa hukum, ya. Hukum membunuh sesama muslim karena tidak sengaja membunuh, ya. Tidak sengaja membunuh, tapi kemudian yang saudaranya sama muslim tadi terbunuh, maka hukumannya adalah memerdekakan budak dan membayar tebusan, kecuali pihak terbunuh, keluarga terbunuh membebaskan dari tebusan itu. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang jika yang terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal dia adalah orang yang beriman, maka pembunuh memerdekakan hamba sahaya. Jadi sesama muslim tapi ada masalah permusuhan. Ada masalah permusuhan. Nah, ketika permusuhan ada pertengkaran, mungkin dia tidak sengaja membunuh, ya. Jadi mungkin ingin melukai saja, tapi sampai terjadi terbunuh, ya. Maka hukumannya memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Itu yang kedua. Hanya memerdekakan hamba sahaya saja. Karena ada permusuhan tadi, ada permasalahan, sehingga mungkin niatnya hanya melukai atau apa, tapi sampai terbunuh. Dia tidak sengaja membunuh. Yang ketiga, apabila yang terbunuh adalah orang kafir yang ada perjanjian damai, maka yang membunuh orang muslim tentunya membayar tebusan. Itu pertama bayar tebusannya yang diserahkan kepada keluarga terbunuh dari kalangan kafir tadi, dan memerdekakan hamba sahaya beriman. Tapi kalau tidak menemukan, puasa 2 bulan berturut-turut dengan memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ini ayat yang kedua tentang itu. Nah, ayat yang ketiga ini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin, orang yang beriman dengan sengaja, muta'ammidan, fajazauhu jahannama khalidan fiha. Nah, jadi ini disebut wa may ya'tadi ala mu'minin. Nah, barang siapa yang berlebihan, yaitu membunuh
orang yang beriman, fayaqtuluhu, dia membunuhnya itu dengan sengaja membunuh, ya, dan dia membunuh bighairi haqqin, ya, membunuh dengan tidak memiliki alasan yang benar, dia membunuh sengaja, tidak punya alasan yang hak, fa'aqibatuhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Balasannya adalah jahannam khalidan fiha, yang kekal berada di dalam jahannam tersebut. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu a'addalahu azaban azima, wa la'anahu wa a'addalahu azaban azima, dan Allah selalu melaknatnya dan menyediakan azab yang sangat agung, azab yang sangat berat, kira-kira begitu. Jadi di sini khalidan fiha ma'a sakhitallahu ta'ala, ma'a sukhtillah harusnya ya, ma'a sukhtillahi ta'ala wa tardihi min rahmatihi. Jadi orang yang membunuh sesama muslim dengan sengaja tanpa ada alasan yang benar, maka hukumannya adalah jahanam, masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya, disertai kemurkaan Allah yang selalu kepadanya, dan juga watardihi min rahmatihi, dan tertolaknya, terhalangnya rahmat Allah. In jazahu ala zambihi wa atallahu lahu asyaddul azab. Jadi Allah menyediakan kepadanya azab yang sangat pedih bisa babi ma irtakabahu min hadhil jinayah al-azimah. Jadi karena dia telah melakukan al-jinayah al-azimah. Jinayah itu kejahatan atau kriminal. Kriminal yang besar. Walakinnahu subhanahu ya'fu wa yatafaddalu ala ahlil iman fala yujazihim bil khuludi fi jahannam. Akan tetapi di dalam tafsir ini disebutkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kemaafan, ya, dan memberikan karunia kepada orang yang masih punya iman. Maka disebutkan di sini fala yujazihim bil khuludi fi jahannam. Jadi kalau orang itu bertaubat, ya, telah membunuh tapi bertaubat, maka di sini disebutkan Allah tidak akan menghukum di jahanam dengan bil khulud, dengan kekal, karena masih ada permaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membunuh tapi kemudian di akhirnya dia bertobat, maka Allah memberikan pertobatan. Tapi di sini membunuh dengan sengaja itu hukumannya berat, karena itu merupakan kriminal yang berat, kriminal yang besar. Dalam ayat yang lain nanti berlaku hukum kisos, berlaku hukum kisos. Tapi hukum kisos itu juga akan tidak dilakukan apabila ada unsur pemaafan dari pihak keluarga terbunuh. Ayat yang ke-94 ini sudah berbeda lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berangkat berperang di jalan Allah, bertabayunlah, fatabayyanu, bertabayunlah, cari kejelasan,
cari kejelasan. Wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan orang mukmin, lalu kamu membunuhnya. Lasta mu'minan tabtaguna aradal hayati dunya, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, mencari harta rampasan tadi ya, harta ghanimah. Fa indallahi maghanimu katsir. Padahal di sisi Allah itu ada maghanim yang kasir, ya, ghanimah yang kasir, harta yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat kepadamu. Maka telitilah, fatabayyanu, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini tafsirnya. Orang-orang yang beriman dan melaksanakan syariatnya, apabila kalian keluar dari rumah untuk jihad fi sabilillah, fakunu ala bayyinatin mimma ta'tuna wa tatrukuna. Maka hendaklah kalian bertabayun mencari kejelasan terhadap orang-orang yang datang atau orang-orang yang meninggalkan. Wala tanfau al-iman amman bada minhu syai'un min alamatil Islam walam yuqatilukum. Dan janganlah, tadi disebutkannya, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan orang yang beriman, lalu kamu membunuhnya. Jadi jangan asal ketemu orang dianggap orang kafir, kemudian langsung dibunuh, kira-kira begitu. Langsung dibunuh. Lihtimali ayyakuna mu'minan yakhfi imanuhu talibina bidzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi membunuh orang yang ditemukan dikira orang kafir, pokoknya dibunuh saja dengan harapan mendapatkan harta rampasan, harta ghanimah. Maka Allah mengatakan, fa indallahi maghanima katsirah. Kalau kamu niatnya mencari ghanimah, Allah memiliki ghanimah yang lebih besar. Allah memiliki ghanimah yang lebih besar. Maka kalau mau memerangi orang, membunuh orang, harus betul-betul jelas posisinya. Betul-betul jelas posisinya. Jangan asal membunuh karena niat mencari ghanimah tadi. Dan itulah, demikianlah keadaanmu dahulu. Jadi keadaan para sahabat Nabi dulu ketika belum beriman, itu kalau perang, ketemu siapa saja yang dianggap musuh, pokoknya dibunuh karena ingin mendapatkan harta rampasan. Karena kalau orang itu berperang itu pasti membawa bekal. Membawa bekal apa saja dibawa untuk bekal ketika menghadapi peperangan. Di keadaan itu ketika orang sebelum beriman keadaannya seperti itu, maka kemudian Allah memberikan anugerah nikmat iman sehingga menjadi teliti, menjadi bertabayun dulu. Assalamualaikum alaikum, Allah memberikan rahmat kepadamu, rahmat iman, fatabayyanu, maka kalian kemudian menjadi orang yang selalu tabayun,
selalu meneliti kalau berperang tidak asal bunuh. Tidak asal bunuh, mencari apa? Ghanimah. Karena tidak semua orang kafir juga kafir yang memusuhi. Di orang kafir itu kan ada orang kafir yang memiliki perjanjian damai, ada orang kafir yang kafir harbi. Jadi ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahid. Kalau kafir zimmi ini orang kafir yang betul-betul tidak memerangi umat Islam. Dia siap hidup berdamai dengan umat Islam, hidup berdamai dalam naungan pemerintahan Islam, itu kafir zimmi. Kalau kafir mu'ahid aslinya kafir itu musuh, tapi kemudian ada perjanjian damai, itu namanya kafir mu'ahid. Kemudian kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang memang sifatnya selalu memerangi orang-orang Islam. Nah, ini ayat yang terakhir tentang orang yang tidak berjihad dan orang yang berjihad. La yastawi, tidaklah sama orang mukmin yang duduk-duduk, yang tengok-tengok kira-kira gitu ya, al-qaidun yang tengok-tengok minal mukminin. Artinya tengok-tengoknya tidak mau berangkat perang, padahal di masa perang. Di masa perang orang mukmin ini tidak mau perang, hanya tengok-tengok saja, duduk saja, tak mau berperang tanpa memiliki uzur apapun. Kalau dia duduk nggak berperang karena ada uzur tertentu, ya nggak apa-apa. Tapi ini ghairu ulid darar, tanpa uzur tertentu. Dan wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang yang berjihad fi sabilillah itu jelas tidak sama. Jadi Allah katakan tidak sama orang yang tengok-tengok di rumah dengan orang yang berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya. Nah, faddalallahul mujahidin, Allah memberikan karunia, memberikan keutamaan derajat ya, kepada orang-orang yang jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya. Jadi Allah melebihkan derajatnya orang-orang yang jihad fisabilillah kalau dibanding dengan orang yang tengok-tengok saja. Jadi derajatnya lebih tinggi orang mujahid fisabilillah. Wa kullu wa'adallahul husna, dan kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang terbaik, yaitu surga. Wa faddalallahul mujahidin, dan Allah melebihkan orang-orang yang jihad fi sabilillah alal qaidina, dibanding dengan orang-orang yang duduk-duduk, tengok-tengok, ajran azima, dengan pahala yang lebih besar. Jadi orang yang jihad fisabilillah dilebihkan dengan memberikan pahala yang lebih besar. Jadi 5 ayat ini ada beberapa poin penting. Poin yang pertama adalah tadi orang munafik. Orang munafik itu dia bermuka dua, ingin damai kalau ketemu orang Islam, damai dengan menampakkan keislamannya, tapi sebenarnya dia itu mengganggu kehidupan Muslim, mengganggu kehidupan orang Islam. Maka bahkan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memerangi dan mengganggu orang Islam. Maka tadi diperintahkan untuk menangkap, menawan, dan membunuhnya. Artinya ini kepada orang kafir seperti itu, orang kafir harbi seperti itu, dibolehkan untuk memerangi mereka, membunuh mereka. Kemudian yang ke ayat yang 92, 93 itu terkait
bunuh-membunuh. Kalau membunuh sama muslim tidak sengaja, itu hukumannya tadi membebaskan budak beriman dan membayar tebusan. Nah, tebusannya bisa tidak dibayarkan apabila keluarga terbunuh membebaskannya. Kemudian yang kedua, membunuh sesama muslim juga, tapi ada pada kelompok yang berbeda. Sesama muslim tapi ada masalah. Jadi ada permusuhan di antara mereka. Kemudian sebenarnya hanya ingin melukai, tapi sampai terbunuh, ya, maka hukumannya adalah membebaskan budak beriman. Tidak ada tebusannya kalau ada permusuhan tadi. Jadi karena ada permasalahan. Kemudian yang ketiga, membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai. Kalau ini bayar tebusan dulu, kemudian membebaskan budak, atau kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ayat yang ketiga itu membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Maka balasan ukhrawinya ya hukuman jahanam. Balasan duniawinya hukum kisos. Membunuh ya dibunuh. Membunuh ya dibunuh. Karena membunuh dengan sengaja. Kemudian apabila berangkat menuju perang, jangan asal bunuh. Harus jelas dulu, tabayun dulu. Harus tabayun dulu, karena asal bunuh untuk mencari harta rampasan atau harta ghanimah itu sikap orang kafir. Jadi disebutkan itu kan keadaanmu dulu seperti itu. Artinya ketika para sahabat itu masih dalam keadaan kafir, belum beriman, kalau berperang ya asal bunuh. Tidak tabayun dulu, tidak diteliti dulu. Maka dengan anugerah keimanan sehingga menjadi lebih teliti. Orang beriman tentu tidak boleh asal bunuh seperti kondisi orang kafir. Yang terakhir yaitu 2 kelompok orang beriman, yang satu mujahid fisabilillah, yang satu tengok-tengok tidak mau berjuang. Maka keduanya ada perbedaan. Allah memberi keutamaan kepada orang yang mujahid fisabilillah dengan beberapa derajat, dan juga Allah melebihkan dengan pahala yang sangat agung, ajron azimah. Saya kira itu dari 5 ayat tadi ada beberapa poin penting dari pelajaran yang dapat kita ambil. Terima kasih. Dikembalikan kepada Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Mohon maaf tadi tak sambil anan karo RT tentang proses pemakaman besok. Ukurannya di Kuyudan, Pak Tanto itu. Jadi besok itu diberangkatkan dari Masjid Nurul Falah Karangasem dekat SD Muhammadiyah itu. Kemudian dari sana disolatkan di Masjid Baitul Qorib. Kemudian diusung ke makam Kuyudan, dari jalan kaki di situ. Jam berapa itu? Ya, jam 10 berangkat dari Karangasem. Karena kira-kira jam 10 itu kan sudah berangkat. Jadi upacaranya mungkin jam 9.30. Kemudian jam 9, mungkin jam 10 lebih. Sekitar 10 seperempat lah mungkin sudah di MBK gitu. Atau kita mungkin jam 10 yang tidak siap ke sana ya di sini MBK, kemudian diberangkatkan ke
disolatkan kemudian diberangkatkan ke makam di Kuyudan dekat ya di selatannya komplek perumahan UMS itu. Ya. Baik, informasi yang duka warga Muhammadiyah, warga Rantik kita. Kemudian selanjutnya yang ingin tanya silakan. Ini saya dulu ya Pak Samsul. Ya. Dalam konteks kekinian, kalau terjadi sekarang kan banyak bunuh itu kayak repitik ya. Ini untuk misalnya mengganti orang budak itu sekarang kan apa konteksnya mungkin? Apakah memberi pekerjaan orang pengangguran atau gimana gitu? Jadi kira-kira apa konteksnya itu? Ada kalau kekiniannya itu? Ya, itu kalau kekinian ya apabila kejadian itu berada di dalam negara yang menerapkan hukum syariat Islam. Ya. Kalau yang tidak menerapkan itu ya agak susah untuk diterapkan. Ya. Ya, kalau kekinian di Indonesia ya kita mengikuti hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Ya. Kalau membunuh ya ada hukumannya kan, penjara itu. Hukum pidana penjara, hukuman berapa tahun atau hukuman mati atau saya nggak ada itu orang yang membunuh kemudian ditetapkan hukum vonisnya itu hukuman mati juga kayaknya jarang kita dengar atau mungkin nggak pernah ya. Dalam konteks ampunan Allah itu, apakah penjara itu dapat dikonversi dengan ampunan Allah itu? Dengan tidak melaksanakan berrendah, tidak melaksanakan Jadi kalau sisi positifnya diambil sisi positifnya orang yang membunuh baik sengaja atau tidak sengaja itu kan nanti dalam proses pemeriksaan hukum ya kemudian disimpulkan jadi vonis ya. Tapi kan hampir tidak pernah kita temukan orang yang membunuh sengaja atau tidak sengaja itu hasil vonisnya juga dihukum bunuh atau dihukum mati itu hampir tidak pernah kita temukan. Artinya di situ bagi orang Islam yang terkena hukuman karena membunuh baik sengaja atau tidak sengaja berarti dia mendapatkan kesempatan untuk banyak bertobat kan begitu ya. Dia orang Islam yang membunuh tadi karena hanya dihukum penjara mestinya itu menjadi pelajaran, menjadi ibrah karena mendapatkan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Nah, insya Allah orang yang bertobat ya Allah menerima tobat ya. Kalau tobatnya betul-betul, mohon ampun betul ya. Karena memang hukuman dunianya dia tidak bisa dilaksanakan seperti ayat itu. Ya. Walaupun mungkin membunuh yang sengaja, mestinya fajazauhu jahannam tadi kan. Nah, hukumannya adalah jahannam khalidan fiha. Tetapi disebutkan tadi di dalam tafsirnya mungkin merujuk kepada tafsir yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan dosa syirik itu dosa yang nggak terampunkan. Tapi menurut Ibnu Abbas orang yang musyrik pun kalau kemusyrikannya itu tidak dibawa mati, jadi di akhir hayatnya masih sempat bertobat dari kemusyrikan, itu maka dia ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Yang tidak diampuni itu kan kalau musyrik sampai dibawa mati, gitu kan. Nah, kalau musyrik yang begitu rupa besarnya dosanya itu ada pintu pengampunan dari Allah. Apalagi ini membunuh ini
baik sengaja atau tidak sengaja, terutama yang sengaja, itu tidak sebesar dosanya syirik, ya. Yang jelas-jelas Allah katakan tidak akan terampunkan. Tapi Ibnu Abbas kan memberikan tafsir tidak terampunkan apabila syiriknya dibawa mati. Tapi kalau yang ada waktu dia sempat bertobat sebelum kematian, dia sudah bertobat dari syiriknya dan mohon ampun kepada Allah, maka menurut Ibnu Abbas ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, maka membunuh itu juga begitu, ya. Nah, kalau kita berada di negara yang tidak menerapkan hukum syariat, hukum kisos, berarti kan tidak dihukum bunuh, berarti masih ada kesempatan untuk hidup, walaupun harus dipenjara berapa lama sesuai keputusan hakim. Nah, justru itu punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Kira-kira begitu Pak konteks kekiniannya kalau di Indonesia. Ya. Itu mestinya ini bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melakukan kriminal itu karena nggak dihukum kisos, ya dia bisa kesempatan untuk bertobat. Saya kira begitu Pak. Yang lain silakan Pak Bas atau Pak Eri atau mungkin Pak Jenal, Pak Jenal. Jenal, oke, sama Pak Jenal. Nggih. Tadi kan Zeta ya. Suara saya jelas nggak Pak? Ini dari Batang nih Pak. Oh Batang, oh urung mulai toh? Oh dari Sukoharjo. Oh, Iya. Saya nggak tahu ini nanti. Nggih. Tidak bisa takyah ke Pak Tanto. Oh ya. Nggih. Pak Samsul. Ya. Kalau kekinian itu berlaku enggak seperti hukum peperangan antara Kuwait dengan Irak katakanlah. Mereka kan sesama Muslim. Nah ini kalau dalam perang kan kalau tidak membunuh ya dibunuh. Nah, bagaimana itu dalam perang itu Pak? Itu yang kena hukum siapa Pak? Ya itu termasuk kategori yang ada di ayat 92 bagian yang kedua ya, bagian yang kedua, yaitu dua kelompok Muslim yang saling bermusuhan, yang ada permusuhan tadi ya, dua kelompok Islam yang ada permusuhan, kemudian dalam permusuhan itu ada bunuh-membunuh tadi ya, ada bunuh-membunuh. Nah, kalau di situ kan disebutkan kalau membunuhnya tidak sengaja membunuh tapi kemudian terbunuh. Tapi perang ini perang tenanan pakai apalagi senjata modern sehingga membunuh orang banyak ya. Bahkan membunuh orang banyak. Nah, itu mungkin apalagi kalau itu hukumnya tidak menerapkan hukum Islam ya hukum perang ya. Hukumnya hukum perang ya. Hukum perang antar negara. Ya. Nah, kalau menggunakan hukum Islam pun mungkin itu ada hukum perang juga itu ya. Ada hukum perang. Ya. Itu kan kalau yang di dalam surat Al-Hujurat itu misalnya itu permusuhan sesama muslim tetapi antara muslim yang menjadi penguasa ya, yang menjadi penguasa dan muslim yang menjadi rakyat kemudian melakukan bughah. Bughah itu apa? Bughah itu memberontak kepada pemerintah yang sah. Nah, kalau itu lain. Kalau itu otomatis yang bughah itu yang salah ya. Maka disebutkan dalam Al-Hujurat fa'im baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi. Tapi kalau ini antar negara ya hukumnya hukum perang. Yang berlaku hukum perang. Hukum peperangan. Nah, hukum peperangan.
Ya, sanksinya hukum agama itu loh Pak. nah, itu karena hukum Sanksinya hukum peperangan agama. itu kan perangnya bukan karena agama, perangnya mungkin karena kepentingan negara masing-masing. Nah, itu yang berlaku hukum negara, hukum perang antar negara. Hukum perang antar negara itu saya kira ada ilmunya sendiri itu. Ya, Hukum humaniter. ya hukum apa namanya Pak? Humaniter. Nah, jadi Hukum hukum perang antar negara, bukan hukum perang Muslim non Muslim, bukan. Nah, bukan perang antara kafir dan Muslim, bukan. Tapi hukum antar negara, perang antar negara, tidak melihat agamanya, tidak melihat agamanya. Nanti ada hukuman peperangan tersendiri. Itu dalam hadis itu kan ada yang mengatakan bahwa orang yang membunuh atau orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ini apa berlaku juga dalam ini Pak, orang yang perang membunuh atau dibunuh itu Pak? Ya, jadi memang ada peperangan sesama Muslim ada dua macam, Pak. Jadi ada yang Allah itu tersenyum melihat dua orang ini berperang saling membunuh, dua-duanya sama-sama terbunuh. Allah tersenyum karena dua-duanya sama-sama masuk surga. Sama-sama masuk surga. Tapi ada juga dua orang yang saling bunuh sama Muslim, tapi dua-duanya masuk neraka. Itu ada seperti itu. Jadi mungkin masuknya dalam hal seperti itu. Wallahu a'lam. Penetapannya seperti apa? Wallahu a'lam. Jadi apa namanya? Dua orang yang berperang saling membunuh, dua-duanya masuk surga karena dua-duanya memiliki di dalam penilaian Allah memiliki apa namanya maksud dan niatan yang baik, maksud dan niatan yang baik, tapi tidak ketemu, kira-kira begitu. Ya, dua-duanya saling bunuh, sama-sama mati, tapi sama-sama masuk surga. Sehingga Allah tersenyum melihat itu. Tapi ada satu lagi saling bunuh, dua-duanya masuk neraka. Nanti bisa dicek lagi itu penjelasan tentang itu. Saya gitu Pak Zainal. Ada yang lain? Itu kalau tentara itu yang salah apa presidennya apa tentaranya Pak itu? Lah tentaranya kan hanya alat aja. Nah, itu Apa ya dihukum gitu loh Pak. negara itu ya hukum yang berlaku antar negara. Jadi itu nanti masuknya sudah masuk hukum Islam kontemporer, kira-kira begitu. Ini yang tadi. Pak Basuki mau tanya, silakan. Pak Patah, monggo. Tidak hanya bertanya, tapi memberikan penjelasan boleh juga. Iya, Pak Patah, oke. Jadi yang disampaikan hadisnya Pak Zainal tadi memang dua orang Muslim yang saling berperang, hanya yang satu sudah terbunuh terlebih dahulu. Yang terbunuh itu kan ditanyakan oleh sahabat loh, bagaimana yang terbunuh itu kalau dia dibunuh oleh saudaranya Muslim, karena dua-duanya masuk neraka, yang terbunuh juga bunuh hanya saja kedisian, jadi akhirnya juga dua-duanya masuk neraka. Tapi yang sampaikan Ustaz Samsul yang satunya tadi, yang saya tahu hadisnya itu, yang satu itu membunuh di dalam peperangan, yang satu belum Islam, yang satu sudah Muslim, yang kafir membunuh Muslim. Nah, kemudian setelah itu yang kafir masuk Islam dan ikut perang sabilillah, dia terbunuh oleh orang kafir. Ini yang hadis itu kalau tidak salah begitu Ustaz, yang akhirnya keduanya masuk surga dan Allah tersenyum.
Karena yang sebelumnya memang dia membunuh Muslim, tapi kemudian setelah itu dia masuk Islam. Dan itu di kasus para sahabat setelah perang Badar dan perang Uhud itu banyak itu hal yang semacam itu. Itu yang saya tahu hadisnya begitu. Jadi Allah tersenyum. Mengapa? Karena kemudian yang satunya setelah membunuh Muslim dia masuk Islam dan ikut perang jihad fisabilillah, dia terbunuh oleh. Iya. Kemudian Ustaz Samsul yang ayat fakhuduhum waqtuhum haitsu saqiftum. Ini pertanyaan saya, mungkin ini sangat krusial karena untuk menentukan menahan dan kemudian sampai keputusan waqtuhum haitsu saqiftum ini kan apakah ini perlu pelaku di lapangan atau komandan di lapangannya? Tapi ini nanti juga ada hukum-hukum mengenai mana orang yang harus dibunuh ketika harus ketemu itu, atau memang ditawan dulu, fakhuduhum. Ini keputusan itu di mana? Apakah itu keputusan orang-orang yang ada di lapangan atau keputusan komandan peleton atau komandan apa yang namanya itu yang ada di lapangan? Ini barangkali yang perlu menjadi perhatian keputusan itu. Jadi untuk menahan atau memang harus dibunuh. Itu Ustaz Samsul. Terima kasih. Ya, itu kan semua yang seperti itu berlaku bagi sebuah negara yang pemerintah hanya menerapkan hukum syariat Islam, ya. Sehingga ada putusan dari pemimpin negara. Pemimpin negara dalam hal ini ya pemimpin mungkin militer atau apa ya, angkatan perangnya atau pertahanannya. Nah, ketika melihat kaum kafir harbi, apalagi kafir harbi ditambah dengan sifat nifak tadi, sifat nifak ya, yang kemudian pemimpin yang memiliki keimanan yang tinggi, kepekaan yang tinggi itu sudah bisa membaca ini orang kafir harbi, munafik kafir harbi atau apa gitu. Sehingga menghadapi orang seperti itu Allah perintahkan fakhuduhum waqtuluhum. Kalau kita berada di Indonesia ini kan tidak bisa terapkan itu ya, seperti itu. Kita nggak bisa melakukan hukuman seperti itu, ketemu orang munafik kemudian ditangkap, ditawan, ya, malah kita berurusan dengan hukum. Kita maunya menerapkan hukum, tapi berurusan dengan hukum. Tapi kalau itu diterapkan di negara yang berdasarkan syariat, hukum syariat, nah, itu kan mungkin sudah ada mekanismenya sendiri. Kalau kita sebagai rakyat biasa mengetahui, mungkin ya lapor kepada aparat yang berwenang, kemudian aparat yang melakukan fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Jadi ini bisa diterapkan di situ. Nah, cuman kan ini yang sering dibaca oleh Saifuddin Ibrahim itu ya, yang kemudian dia mengatakan Al-Quran atau Islam mengajarkan kekerasan, mengajarkan terorisme, radikalisme dan terorisme. Karena hanya membaca potongan fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Pokoknya ketemu orang kafir, tangkap dan pateni kan gitu. Sehingga dia sering mempropagandakan keburukan Islam di situ. Padahal itu hanya sebagian kecil dan konteksnya nggak seperti itu. Kalau dibaca lengkap kan jelas itu ya. Jadi fakhuduhum waqtuluhum itu kan ada pendahuluannya.
ada pendahuluannya. Di orang-orang munafik, kafir harbi plus munafik itu seperti itu. Bahkan digambarkan dia tidak bisa menahan tangannya untuk tidak memusuhi dan mengganggu orang Islam. Sehingga kan itu sudah jelas permusuhannya, maka fakhuduhum waqtuluhum. Nah, kapan harus ditawan, kapan harus diperangi itu tentu berdasarkan komando pimpinan negara yang membidangi itu. Kalau di negara kita sekarang ini ya nggak bisa. Apalagi kemudian seperti dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim tadi, ya, Islam mengajarkan kekerasan, mengajarkan pembunuhan, mengajarkan, padahal kan tidak seperti itu. Justru Islam mengajarkan itu agar tidak terjadi pembunuhan yang berlipat-lipat. Jadi maka negara mengambil jalan untuk menghentikan pembunuhan dengan menerapkan hukum-hukum yang seperti disebutkan tadi. Ya, yang lain silakan Pak. Jadi itu kan memang sebetulnya untuk menjaga izzah Islam wal muslimin kan begitu. Jadi kalau memang mereka menuduh itu kekerasan, ya bagaimana juga kan perlu ada pertahanan juga, pertahanan dan persiapan. Itu saya kira itu hal yang wajar itu. Apalagi ini menyangkut kemuliaan agama Islam. Wadir watu sanamu al-jihadu fisabilillah, yang itu barangkali. Oke, gitu. Terima kasih. Itu ada Mas Basuki Rohmat, Mas Rohmat Basuki, monggo. Mas Bas. Orang Pabelan. Untuk selanjutnya. Monggo, Ustadz Rahmat. Apa? Yang lain Pak Daroni, Pak Agus, Pak Yadi. Ya, sudah. Baik, Bapak-bapak, dalam pengajian ini mohon Pak Samsul kita berdoa bersama Pak untuk almarhum Pak Tanto. Ya, monggo Pak Samsul. Monggo kita doakan kepada saudara kita warga Muhammadiyah Makam Haji yang sekarang menjadi kepala sekolah SD Kauman, ya? Muhammadiyah 2 Kauman. 2 Kauman. Ya, Muhammadiyah 2. Ya. Muhammadiyah 2 Kauman. Ya, SD Muhammadiyah 2 Kauman kan ya. Ya. Pak Supriyanto. Karena beliau seorang pejuang yang sudah bertugas mengembangkan perguruan Muhammadiyah di beberapa tempat, dan tugasnya sebagai kepala SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta. Mari kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma naqihi minal khataya ma yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi dan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhu min adzabik wa dihi wa adhilhul jannah
wa'idzu min adzabil nar, adzabil qabri wa adzaban nar. Allahumma fir hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa sawirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna wa ahyihi alal iman, man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal islam. Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi Bapak semuanya pengajian yang kita ikuti bersama. Terima kasih kepada Ustaz Samsul. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, mengenai iman dan takwa kita, dan juga menjadi amal ibadah dari Pak Samsul dalam mengisi pengajian. Hari ini juga menjadi amal ibadah kita semua yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan untuk almarhum Pak Suprihanto, semoga dia menjadi orang yang husnul khotimah dan diterima